Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Kurang semangat. Hari ini semua harus lebih semangat dari sebelumnya karena Bapak punya kejutan yang banyak. Oke. Satu lagi ya. Semangat pagi. Nah, jangan gitu jawabnya. Jawabnya pagi-pagi. Yes. Dia aura pagi ini lebih apa ya? Memancar. Udah ya. Oke, semangat semuanya ya. Oke, saya ulangi. Semangat pagi. Pagi-pagi. Yes. Oke. Jadi kalian sebagai siswa setiap hari harus semangat seperti ini ya. Pelajaran. Oke, pagi ini kita akan belajar apa? Materinya dulu. Materi apa? Mapelnya maksudnya tadi ya. Mapel matematika. Kayaknya terlalu semangat hari ini. Oke. Tapi jangan lupa apa? Kita belum berdoa agar pelajaran pagi ini diberikan kelancaran. Amin. Silakan Panji memimpin doa, silakan. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai belajar matematikanya, alangkah lebih baik kita mulai dengan berdoa. Semuanya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke. Sebelum Bapak melanjutkan materi, Bapak absen dulu. Hari ini siapa yang masuk anak-anak? Safwan, Pak. Safwan, kemana Safwan? Safwan Andi. Andi, kemana? Kemana ya? Sasmita. Sasmita. Kemana ya? Yang masuk semuanya alasannya apa ya? Astagfirullah. Ya Allah. Masih kecil itu nggak boleh ya. Kalau udah besar boleh. Langsung nikah aja ya. Kasih SMP Pak. Ya, Om siap. Om siap. Hello. Sip. Langsung fokus. Oke. Sudah Bapak absen. Oke, Bapak lanjutkan. Pagi ini kita akan belajar mengenai apa? Garis. Bapak kemarin sudah menjelaskan ya materi sebelumnya tentang garis singgung. Ini materi selanjutnya. Jadi setelah ini ada garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam. Untuk hari ini khusus persekutuan luar. Ya. Semangat ya. Oke. Sebelumnya Bapak tampilkan dulu. Ini agak terjelas, terlalu jelas ya ini. Ya, Pak. Efek apa ya? Tidak apa-apa ya, masih kelihatan ya yang bilangan. Tujuan pembelajarannya hari ini kalian akan melukis garis singgung. Ada yang pernah melukis? Pernah ya? Tapi pernahkah melukis garis singgung lingkaran? Belum. Hari ini Bapak akan mengajarkan, mempraktekkan bagaimana melukis garis singgung lingkaran yang benar. Oke ya? Kemudian nanti kalian juga akan menyimpulkan bagaimana menentukan panjang garis singgung lingkaran luar. Jadi nanti kalian akan bekerja dengan kelompok menemukan rumusnya. Itu bagaimana? Ya, itu kalian akan melakukan itu. Kemudian yang terakhir ada tugas individu, quiz ya. Quiz ini sangat penting sekali untuk menambah nilai kalian. Oke? Gimana, semangat? Semangat? Oke. Langsung saja. Bapak minta kalian mengamati gambar ini ya. Oh, belum muncul. Nah, ini gambar apa nak? Bumi dan matahari. Sun. Oh. Ini matahari. Kok sudah? Tapi ini matahari kok kecil. Umpamakan aja, nggak apa-apa. Jadi ini mungkin karena jaraknya yang terlalu jauh, jadi agak kelihatan. Enggak lah. Dan ini gambar
matahari. Yang lebih pas apa kira-kira? Panik apa? Apa? Dia belum pasti menjawab. Ya, panik silakan. Maksudnya bagaimana? Ini gambar penampakan alam apa? Oh ini Di mana sudah ini? sudah Pak. Ya, apa? Terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari. Kenapa? Kok bisa gerhana matahari? Karena Posisinya? sinar matahari ditutup oleh posisi bulan. Nah, ada yang lain? Ada yang lain apa? Gerhana matahari karena matahari, bumi, bulan berada dalam satu garis. Kayak bapak saya kan. Berarti kalau posisinya seperti ini, gerhana matahari itu berada pada waktu siang hari. Iya kan? Enggak Pak. Apa? Malam. Loh, kok malam? Masih bingung ya? Dibaca-baca lagi ya. Ya. Maaf. Ini. Kalau ini apa? Gerhana bulan. Bisa aja. Pak bulannya mana Pak itu Pak? Bulannya yang ini kecil ini ya. Belum matahari. Kalau gerhana bulan apa? Oh, matahari. Matahari, bumi, bulan pada satu garis. Terus kira-kira apa ya? Ini hubungannya dengan materi yang kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Sama-sama bulan. Sama-sama bulan. Kan lingkaran Pak. Kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang garis lingkung lingkaran. Nah, garis lingkung lingkaran itu gimana? Sisinya apa? Apanya? Garisnya apa? Menyinggung Ya, Alex. Silakan. garisnya menyinggung. Bapak suka sama baju saya sih Pak. Enggak, yang Garis sama. menyinggung lingkaran itu kan garisnya itu menyinggung lingkaran. Lingkarannya ada dua tuh Pak. Menyinggungnya berapa? Menyinggungnya seperti ini ya. Ini namanya apa? Nggak tahu Pak. Saya tahu. Belum tahu ya? Belum tahu Pak. Ya. Pokoknya Oke, menyinggung. menyinggung. Minggu keras. Oke, ini hanya sebelah saja. Anak-anak nanti kalian akan lebih menjalani lagi. Tapi ini merupakan salah satu contoh penerapan dari singgung di cara kehidupan sehari-hari. Contoh yang lain kira-kira apa? Ayo. Bola dan gawang. Nah, ini apa kira-kira? Rantai. Rantai apa? Rantai roda gigi ya. Gigi. Roda gigi sepeda motor. Ini X Pak. Jadi ternyata pada rantai roda gigi sepeda motor itu juga menerapkan apa? Garis lingkung Lingkaran. persekutuan dua lingkaran. Ya. Persekutuan. Gambarnya seperti ini anak-anak. Kenapa Pak dinamakan persekutuan Pak? Kenapa Gus? Kenapa Pak dinamakan Persekutuan? Karena ada dua lingkaran yang saling berhubungan. Nah, ini bisa dikatakan persekutuan. Berarti kalau Gulungan dihubungkan dengan Iya. Oke. Oke ya. Jadi penerapannya kalau di kehidupan sehari-hari ini ada satu permasalahan yaitu Pak Tejo memiliki sepeda motor yang diambil 5 tahun lalu. Untuk bulan ini rencana Pak Tejo ingin mengganti rantai roda giginya dengan yang baru anak-anak. 2 lempeng roda gigi yang memiliki jarak antara kedua pusatnya. Ini kedua pusat lingkarannya itu berapa? 26 cm. Jari-jarinya 21 cm yang besar, yang kecil 11 cm. Nah, apabila diketahui rantai roda gigi pada busur sudah tahu kan? Busur CD pada sebelumnya, kemudian busur EF itu sudah diketahui. Berapakah panjang rantai roda gigi pengganti yang dibutuhkan? Berarti yang belum diketahui apa berapa? panjang rantai. Ya, rantai apa? Bagian apa? Rantainya kan berada di kelilingnya ya. CF dengan oh ya, CE dengan DF. Oke ya. Jadi ini nanti kalian selesaikan. Tapi sebelum menyelesaikan permasalahan ini, Bapak akan mengingatkan materi sebelumnya untuk mengetes. Nanti apabila ada yang bisa langsung katakan ya. Oke ya. Oke Pak. Silakan ini. Apabila Bapak mempunyai satu buah lingkaran, kira-kira seperti ini. Pengertiannya apa kira-kira? Apa yang kalian terkait dengan garis lingkung lingkaran materi kemarin? Apa? Garis yang menyinggung dengan saya Pak. Garis M ya, silakan. Garis kalau gambar itu kan berarti yang Ya. dinamakan garis lingkaran saat garis M itu menyinggung
Sudah kan kemarin Bapak jelaskan. Menyinggungnya di berapa titik? Ya silakan. Ya sih. Di satu titik, betul sekali. Nah, jadi garis M ini menyinggung lingkarannya tepat pada satu titik. Lingkaran. Kira-kira ada lagi syarat yang lain atau sifat yang lain? Apa kira-kira? Dari titik yang disinggung ini, yang berada di sekeliling lingkaran ini, kira-kira nanti apa? Akan tegak lurus dengan jari lingkaran. Nah, betul sekali. Jadi kesimpulannya ini titik B akan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Jadi pengertiannya adalah garis yang memotong lingkaran hanya pada satu titik dan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Satu lagi, berapa banyak garis yang dapat menyinggung lingkaran di samping? Berarti berapa banyak yang bisa kita buat garis singgung pada lingkaran ini? Tak terhingga. Banyak ya? Tak terhingga. Banyak ya? Tak terhingga. Betul sekali, banyak sekali. Banyaknya. Ini slide-nya agak kelihatan ya sayangnya ya. Tapi coba kalian fokus. Ya kelihatan. Ya. Oke. Lanjut ya anak-anak. Ya, Pak. Kalau ini Bapak punya lingkaran dengan apa? Satu titik lingkaran, satu titik yang di luar lingkaran ya. Kira-kira apabila ada satu titik di luar lingkaran, ada berapa garis singgung lingkaran yang dapat kita buat? Dua. Kenapa? Dua. Kenapa dua? Titik C itu. Iya. Kenapa Pandi? Kira-kira dua? Karena hanya bisa tarik Hah? buat titik dari titik. Bisa menggambarkan? Silakan. Nggak bisa. Kemarin sebelumnya sudah saya bapak jelaskan loh itu. Iya, materi sebelumnya kan ini. Saya langsung saja ya. Betul. Jawabannya adalah dua. Yaitu seumpamanya ini C sama D. CD sama CD. Dan ini tadi sama sifatnya, yaitu titik apa? Singgungnya tegak lurus dengan jari. Oke, satu lagi. Ini, bagaimanakah cara menentukan panjang garis singgungnya? Kira-kira menggunakan apa? Dari sini itu Garis singgung ini tadi namakan apa? Garis singgung. dengan ini Pak, Pitagoras Pak. Dengan Pitagoras, betul sekali. Bapak kemarin sudah menjelaskan kan dengan Pitagoras. Dan dipercepat saja di bawah ya. Ini untuk mengingatkan materi kemarin. Nah, jadi untuk menghitung apa? Sisi kan bilang Pitagoras. Segitiga ABC siku-siku di mana anak-anak? B. Ya. Nah, ini berlaku Pitagoras sehingga sisi AC kuadrat sama dengan apa? AB kuadrat plus BC. Sehingga kalau ditanyakan BC berarti gimana? BC kuadrat sama dengan AC kuadrat B. Itu ya, jelas ya? Ada satu lagi, biar kalian nanti mengerjakan tugas Bapak lebih lancar. Ini ada apa ya? Ada berapa? Ada lingkaran ya? Jelas ya? Ada lingkaran ya? Jelas Pak. Ada lingkaran apa? Lingkaran A, kemudian satu lagi lingkaran apa? B ya? Yang nggak jelas ya kalau di belakang ya? Jelas Pak, kuning semua. Ini karena tidak ada tutupnya ini, selambunya nggak ada ini. Oke ya? Kira-kira ada berapa garis singgung yang bisa kita buat dari dua lingkaran ini anak-anak? Dua. Pandi menjawab dua. Ada yang lain lagi? Berapa? Chris juga dua. Ya, lingkaran ini. Tiga. Kenapa kok berarti tiga Pandi? Karena lingkarannya Berimbit berarti bisa juga dibuat garis melalui apa? Tengah-tengahnya. Pintar. Oke. Jadi kalau semuanya Bapak punya titik seperti itu, berarti yang bisa dibutuhkan garis singgung adalah apa? ED. Betul sekali. Apa? Satu lagi. Melalui titik J. Yang mana semuanya ini adalah tegak lurus dengan apa? Jari. Betul sekali. Satu lagi. Ini ada apa? Dua lingkaran
kira-kira garis singgungnya? Dari mana? Ditarik dulu. Iya. Kira-kira ada yang punya ide? Berapa? Atau digabung? Ya digabung nggak apa-apa, silakan. Gimana kira-kira? Syaratnya apa? Garis singgung persekutuan. Nah, kira-kira. Dua garisnya yang tadi kan apa? Menyinggung kedua lingkaran apa? Kalau ini di titik H ini kan, kalau ini di titik G, yang mana kesemuanya ini tergabung dengan masing-masing jari-jarinya. Kalau ini kira-kira gimana? Satu. Ya betul sekali. Apa kira-kira? Kalau ini, kalau punya titik, betul sekali di titik G. Ini apa? Tergabung dengan jari-jari. Ada lagi kalau ini kira-kira apa? Pak Rido, silakan. Apa kira-kira? Apa Rido? Kalau posisinya seperti ini, berapa garis singgung yang bisa kita buat? Tidak bisa. Betul sekali, Rido. Jadi kita tidak bisa membuat garis singgung kalau lingkarannya posisinya seperti ini. Oke, lanjut. Jadi ini semuanya ada titik C, E, D di luar, tetap aja Pak, tidak bisa. Oke, lanjut lagi. Seumpamanya Bapak punya seperti ini, garis apa? Dua lingkaran yang saling apa itu? Berpotongan sekali. Kira-kira berapa yang bisa kita buat? Apanya? Garis singgungnya tetap sama. Dua. Kira-kira Bapak punya titik ini apa yang bisa kita buat? Iya, dengan apa? Oke. Kemudian ini sama seperti tadi apa? Tergabung dengan jari-jari yang terakhir ini. Kira-kira berapa yang dapat kita buat? Berapa? 4. Egis 2. Fuad berapa? 4. Ini garis singgung ya. Ya. Garis singgung. Fuad 4. 4. Kenapa kok 4 Fuad? Karena Umpamanya Bapak punya titik seperti ini, kira-kira apa saja yang bisa kita buat? DF, Terus apa? F, HJ. HJ, Terus apa? G, Ya. MO. Nah, betul sekali. Ada 4. Jadi ada 4 garis singgung. Betul yang dikatakan 4. Nah, untuk khusus hari ini, Bapak akan menjelaskan garis singgung yang berada di posisi ini, DF dengan apa? H, J. Untuk posisi OM dengan GI untuk materi selanjutnya. Oke ya? Sudah siap kayaknya? Oke, Bapak. Bagi kelompoknya, silakan untuk kelompok pertama Susi, Pandi, Nina, Daud, silakan untuk kelompok. Di mana? Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3. Posisinya bisa langsung berubah. Langsung menempati kelompoknya. Silakan. Sudah untuk kelompok anak-anak? Oke. Jadi untuk awal ini kita akan apa? Menulis garis apa? Singgung lingkaran. Pak, ini cantik. Aku mau yang ini. Menulis garis singgung lingkaran ya. Untuk sebelumnya LKK-nya semuanya sudah saya bagikan ke masing-masing kelompok ya. Nah, kalian lihat LKK-nya. Kalian isi. Di situ ada nama, kelas, dan anggota kelompok. Kalian isi. Lukis dua buah Ya. lingkaran yang Sudah kalian isi? B dan V dengan jari-jari. Kalau sudah, itu permasalahan, amati permasalahan itu permasalahan yang Bapak tampilkan pada slide yang tadi. Tujuan kita nanti yang terakhir adalah apa? Menyelesaikan permasalahan yang ada di
slide yang Bapak jelaskan tadi ya. Itu permasalahan tentang apa tadi, anak-anak? Menentukan panjang apa? Rantai, roda, apa? Gigi motor ya. Ya. Kalau sudah kalian isi, lanjut buka halaman yang kedua. Itu ada panduan menggambar apa? Melukis apa? Garis singgung lingkaran. Kalian baca dulu. Nanti kita akan mempraktekkan bersama-sama cara menggambar garis singgung. Ya. Bapak sudah punya apa aja? Kalau kalian jaganya kecil kan, bapak yang besar. Oh ya silakan. Dan Q. Tujuan itu pusat P dan Q. Sudah dibaca panduannya anak-anak? Busur lingkaran dari Kalau sudah, sama. nanti bapak jelaskan, bapak praktekkan. Kalian perhatikan ya. Gimana siap? Hello, hey, hello, hey, hai ya. Hello, hai, hello. Ini kurang ada ya. Dia jawab sendiri. Oke ya, udah ya. Langkahnya apa? Langkahnya awalnya di situ. Lukis 2 buah lingkaran. Langkahnya apa? Melukis 2 buah lingkaran. kita buat apa? 2 buah lingkaran, yang satu ukurannya lebih besar, ya. Nanti kalau tidak jelas kalian tanyakan ya. Semuanya memperhatikan bapak di depan. Nanti kalian bekerja di kelompok kalian sendiri, ya. Sekalian kalian perhatikan dulu. Langkah pertama kita buat apa dulu anak-anak? Ini bapak on the spot ya. Sebelumnya belum pernah bapak mencoba di papan tulis seperti ini ya. Doakan ini nanti aja. Sebelumnya bapak tulis dulu ya. Bapak kok lucu sih, Pak? Pak, boleh bantu Pak? Ini lebih besar ya? Ini melukis garis singgung persekutuan umat ya. Ini. Fokus jawab halo, biar fokus. Kalau Heo. Hai. Hello. Semangat ya. Perhatikan, jangan sampai nanti ada yang nggak bisa ngomongnya ya. Bismillah ya. Pertama kita buat apa anak-anak? Lingkaran ya. Nah, itu. Ini lingkaran ini kita namanya apa? P ya. Gendang kuris konco. Terus satu lagi apa? Iya, kita buat. Bismillah dulu, Pak. Jauh, Pak, jauh sedikit, Pak, jauh sedikit. Tidak jauh Pak. Segi apa itu? Bapaknya kayak mau bertempur. Sini ya. Usahakan lurus dengan titiknya apa? Titik pusat. Pusatnya yang satunya. Dan jangan sampai bergeser ya. Ini kalau medianya di papan tulis memang lebih Sulit. Ini jangkanya agak geser-geser memang. Logo ini.
dilakukan semuanya aja. Lebih enak. Kurang besar kayak gini. Ini kurang besar. Oke. Kemudian langkah selanjutnya apa, anak-anak? Tulislah busur. Apa yang kita lakukan? Menghubungkan apa titik P dengan dengan Ki. Iya. Bisa kita hubungkan. Kemudian apa, anak-anak? Kita buat busur melalui titik P. Yang mana jari-jarinya apa? Lebih dari setengahnya apa? P. Kira-kira setengahnya P di mana? Di sini ya. ya Nah, berarti harus lebihnya ya, paham ya? Harus dibuat lebihnya. Jadi lebih dari setengah P di jari-jarinya. P paham ya? Bapak buat ya. Nggak usah, Pak. Ini kayaknya kurang. Ini ya. Kemudian dengan yang sama pula melalui titik apa? Pusat iya. Oke, dibuat putus-putus seperti ini nggak apa-apa. Oke ya. Setelah itu apa, anak-anak? Buat garis apa? Perpotongan ini dengan apa? Dinamai titik apa? Titik A dengan titik B. Kemudian dihubungkan dengan garis. Gabungkan ya. Nah, seperti ini. Perpotongannya ini dinamai titik apa? Di situ. Titik C. Nah, setelah ini diapakan, anak-anak? Kita buat apa? Langkah selanjutnya Lingkaran. Mungkin selalu lingkaran. membuat lingkaran melalui titik C, yang mana jari-jarinya adalah PC dengan VC. Ya, nah di sini ya. Langkah-langkahnya kalian perhatikan urutannya ya. Sama ya, Di? Oh, kurang tepat ini. Oke, Bapak buat. Nah, seperti ini. Setelah itu apa, anak-anak? Selanjutnya apa? Langkah selanjutnya di panduan kalian juga bisa dibaca. Apa langkah selanjutnya? Membuat apa? Membuat lingkaran dengan apa? Jari-jari apa? Jari-jari ini dikurangi ya. Apa di situ? Jari-jari S1 Kurangi R2. pertama dikurangi jari-jari kedua. Jari-jari pertama kan segini kan? Jari-jari kedua seberapa? Segini ya. Iya. Nah, ini diapakan, anak-anak? Dikurangi. Kira-kira sisanya berapa? Nah, kira-kira segini ya. Lebih enaknya diukur gini. Ini, kemudian segini. Nah, ini kira-kira. Terus apa? Buat lingkaran melalui titik ini ya. Ini agak sulit ini. Toilet. Karena ini jalannya enggak pas ya. Bapak lingkarannya langsung pakai manual. Enggak apa-apa. Jangkain, Pak, jangkain. Enggak apa-apa. Manual saja. cilik bener. Jadi dikurangi ya. Ya. Lagi sama. Dikurangi ya, paham ya tadi ya. Jari-jarinya titik apa? Jari-jari pusat P dikurangi pusat I. Ternyata sisanya segini, anak-anak. Ini bapak pakai manual karena nggak cukup. Jangka kecil. Jangka kecil nih. Ya, bagus Pak. Kalau jangka kalian itu nggak ada spidolnya. Nanti kan bisa Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke ya. Setelah itu dibuat apa lagi, anak-anak?
kita menghubungkan apa? Titik P dengan apa? D. D. D ya. Dan ini D juga. Nah, kira-kira ini titik P ini kita hubungkan titik D yang ada di sini ya. Yang sini ini perpotongannya adalah D dengan apa? E. Nah, ini kita hubungkan seperti ini. Ini juga kita hubungkan titik P dengan E. Ini dinamai perpanjangannya dengan apa di situ? Dengan nama apa? F ya. Kemudian yang bawah dengan G. G. P. Seperti ini. Setelah itu yang kita buat apa lagi anak-anak? Kita membuat apa? Busur. Lingkaran yang mana panjangnya adalah apa? D. Panjangnya lingkaran melalui titik pusat P, F ini ya. Ya. Yang mana panjang jari-jarinya adalah D ke G. G ya. Ini bisa kalian garis ini atau bisa juga tidak sebenarnya. Jadi tinggal kalian apa letakkan seperti ini. Jadi jari-jarinya panjangnya segini ya. Ini juga sama nanti panjangnya segini. Kita buat busurnya saja yang memotong apa? Pusat lingkaran gigi ini. Nah, melalui titik G juga sama. Kita buat lingkaran yang jari-jarinya panjangnya apa? E ke V. Hei, Halo. ya. Masih fokus ya? Panjangnya ini kita buat melalui titik G, memotongnya ini. Nah, ya. Nah, titik pemotongannya ini dinamakan apa di situ? Nah, dengan apa? I. Setelah ini apa anak kira-kira? Kita hubungkan apa? Garis. Titik F dengan G, titik G dengan I. Oke. Seperti ini anak. Kita hubungkan. Nah, ini juga sama kita hubungkan. Nah, kira-kira garis apa ini? Ini namanya apa ini anak-anak? P, F ini namanya apa? Jari-jari ini apa? Sifatnya apa tadi? Tegak lurus dengan garis singgung F. Nah, ini juga sama. Jari-jari kaki juga akan apa? Tegak lurus dengan garis singgung F. Begitu juga yang bawahnya ini sama juga anak-anak. Ini tegak lurus. Oke, gimana dari penjelasan Bapak? Ada yang belum jelas? Jelas ya? Langsung saja bisa kalian praktekkan. Silakan diskusi kelompok untuk membuat. Gimana? Kelompok ini belum? Tadi masih memperhatikan, Pak. Ya, silakan. Jangkanya sudah ya? Sudah. Apabila ada langkah yang belum jelas, bisa ditanyakan. Oke. Kalau sudah dikasih apa? Dikasih berapa? Tangan ya. Jangan lupa ukurannya sesuai yang Bapak minta ya. Ini gambarnya nggak sesuai. Saya. Maaf ya. Ini ada yang sudah menggambar? Yang belum siapa? Kelompoknya mana? Ini keburu-buru ya. Jadi untuk kelompok 1 melaksanakan kegiatan 1, kelompok 2 melaksanakan kegiatan yang ke-2. Jadi ada macam-macam bentuknya ini tadi. Gambar lagi. Ini kelompok berapa? 1. Jangan beda 1 tidak ini yang selesai. Ini terserah. Tidak sesuai. Dari ini berarti nanti apa? Tadi kalian tidak memperhatikan Bapak, ya? Kami memperhatikan Bapak. Memperhatikan terus. Oh, gitu. Ya, ada apa? Jadi berlatihan ini ya, punya paham ya? Oke, semangat. Apa? Garis.
Jadi mengerjakannya sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok 1 mengerjakan kegiatan satu. Kelompok 2 mengerjakan kegiatan yang kedua. Kalau sudah nanti kalian bisa presentasikan. Garisnya ketinggalan Pak. Mbak Nida, 20 nggak ada penggaris. Oh ini. Ya, silakan. Ini kelompok berapa? Berarti mengerjakan. Nah, ini loh. Ingat apa ini? Kedua pusat lingkarannya berjarak berapa? 8 cm. Ingat-ingat. Kalau kelompok 1 jaraknya kedua pusatnya berapa? 1. Kalau kelompok 3 beda. 5 dulu. 5 dulu baru. Ini. Biar nggak gitu. Maafkan. Terus 3. Kenapa garis? Oh, ini lebih ya. Jadi paham ya. Oh iya. Yang kelompok beda. Ya, silakan. Adik. Ya. Gimana? Ya, betul. Hubungkan dulu. Sembari itu mungkin bisa mengerjakan juga ini. Sebenarnya ini tapi ya itu. Ya, seperti itu betul. Potongannya dihubungkan. Ada yang bilang, oh ini harus selesai. Iya. Ulangi tadi ya, berapa sih? Oh, buat lingkaran dengan jari-jari ini. Langkah-langkahnya seperti itu. Dorong, udah kita. Mungkin bisa begitu juga. Ini bisa mengerjakan. Yang lain Mas. Yang lain ini bisa mengerjakan. Coba yang ini. Bisa di Setengah ini. bisa begitu saja. Ada juga yang mengerjakan yang ini.
bisa dipraktekkan ini. Selain temennya yang lain juga gitu. Bisa diikuti kalau mau. Silakan. Gimana? Kemudian ke sini. Hubungkan. Ini ke sini. Terus Itu iki yang iki. Ini apa namanya bukan di pusat lingkaran sini itu dari mana? Jari-jari ke? bisa diatur juga kalau kalian berjalan di bawah bisa dua-duanya, bisa atas bisa bawah salah satu bisa dilakukan dua-duanya. Salah satu aja kebanyakan Sini ada sini turun, saya dorong. Setelah bisa dorong, yang sejajar dan badannya sama dengan C apa? Kalian buat ini dari EB itu berarti kan di sini. Berarti ini kira-kira di mana? Di sini kan? Nah, itu bisa dilakukan. Yang mana apa? Panjangnya sama dengan silakan dibuat. Ini E. EB. langsung ini. Kalau kalian buatnya memang gampang. Sehingga apa? Membentuk apa itu? Segitiga, siku-siku ini. Nah, karena itu sama dengan CD, maka kira-kira kita bisa menemukan apa? CD itu dari mana? Segitiga A, ya kan? Dan itu berapa? Benar yang pertama. Jadi ini tadi apa? Sesuaikan dengan R. Terus BD RC. Jadi kalau ini sama, berarti AE adalah Kan menyinggung iki. nah, bagus sekali. Berarti kita buat garis EB yang berapa sama berarti otomatis CD dengan EB sama sama-sama juga posisi
Di sini sebelah sini. Pakai cara menggambarnya memang seperti itu. Kalau menggambarnya memang pakai ini. Terus pada ini agak sedikit. Nah, sekarang kita untuk menentukan CB itu sama saja berapa panjang EB? Terus AC tadi diketahui apa? L. Terus R besar, yang ini L kecil karena AC ini berarti gimana? R besar dikurangi R kecil. Kalau sudah bisa dituliskan ya jawabannya di papan tulis di sini. Untuk kelompok pertama apa? Kalian mendapatkan rumus apa? Kelompok kedua apa? Bisa ditulis di depan. Sudah pas. Kelompok tiga sudah tiga. Kita tuliskan. Pak, kelompok tiga Ya, kegiatan tiga saja. Mbak nggak ada pensil. Mbak nggak ada pensil. Safwan Andri. Gimana Bapak ini sudah? Kalian tulis jawabannya ya. Untuk khusus yang menentukan rumusnya, menentukan panjangnya itu di papan tulis. Kira-kira hasilnya seperti apa? Silakan bisa dituliskan jawabannya. Sekalian gambarnya ya. Bisa digambar juga ya. Silakan. Gambarnya disesuaikan ya. Itu gambarnya berbuntut atau tidak? Iya benar. Berpotongan ya. Disesuaikan gambarnya. Yang dikerjakan disesuaikan. Kok cepat amat ini? Ini nggak ada kuadratnya. Ya silakan jawab. Apa yang didapatkan rumusnya untuk mencari garis lingkungnya? Digambar dulu ya. Jadi macam-macam gambarnya ini. Ya jawab, silakan. Gimana bisa ya? Gimana? Oke, kelompok 3 ya. Kelompok 3 mendapatkan ini. Ya. Tidak apa-apa. Jeritan. Sedikit saja. Silakan, Chris.
Jari-jari kaki sampai adalah kecil sampai. Jari-jari ke sampai. Udah ketemu? Begini. Nah, ditulis ya Jari-jari keterangannya. 5 atau berapa? Ikmang 5. Semendi. Cara-cara jual tidak bisa kita rambut dan 8. dari seluruh perseteruan redaksi akan MNG, FH dan GI. Lanjut aja. sudah mas sudah kok sendiri tadi saya udah di belakang Chris. Kalau penghapus. Ini kan mesti siku-siku ya kan? Ini sejajar, ini siku-siku, ini siku-siku. Oke, sudah ya. Ini apa? Sama-sama saja. Ini sudah kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 juga sudah ya. Oke. Ini bisa dijelaskan satu kelompok saja ya. Silahkan kelompoknya Chris menjelaskan kelompoknya Chris saja. Nanti Silahkan Chris. Kelompok 2 menjelaskan. Ini dapatnya seperti itu bagaimana? Kalau kelompok lain agak panjang ya caranya. Kelompoknya Chris yang Dari langkah-langkah tadi yang pertama hubungkan A dengan B, pusatnya dulu A, B. Perhatikan. Titik pusat 2 lingkaran. Terus yang kedua hubungkan titik A, C dan B dengan titik D dan dengan garis ini AC dan BD dihubungkan dengan garis. Terus gimana? Untuk AC ini merupakan jari-jari dari lingkaran besar dilambangkan dengan R besar dan BD R kecil. Terus oke, yang ditanyakan panjang CD. Kita membuat garis bantu dengan garis bantu EB yang panjangnya sama dengan CD dan sejajar dengan CD. Ya. Kalau tadi di sini siku-siku, dari sini juga siku-siku. Sekarang kita memperoleh segitiga siku-siku AEB dengan siku-siku di E. Maka berlaku apa? CD sama dengan AB kuadrat, kan di sini miringnya AB kuadrat dikurangi panjangnya ini nanti kan R besar dikurangi R kecil. Jadi AB kuadrat dikurangi R besar min R kecil kuadrat. Oke ya. Jadi ternyata dari ya, silakan. Terima kasih berita pertama untuk kelompoknya. Jadi kalau melihat semuanya sudah selesai ya penjelasannya ya. Jadi hasil
lingkaran itu kita dapatkan rumus yang sama garis singgungnya. Untuk kegiatan 1 seperti itu gambarnya ya. Rumusnya ini sama. CD adalah apa? Akar AB kuadrat min apa? R besar dikali R kecil dikuadratkan. Ini yang kelompok 2 juga sama, kelompok 1 juga sama. Jadi kesimpulannya apa? Untuk menentukan garis singgung lingkaran dengan posisi kedudukan ketiga ini, itu rumusnya adalah sama. Jadi kalau seumpamanya CD itu apa ya, anak-anak? CD itu apa? Garis singgungnya ya. Kita misalkan dengan L, kemudian AB-nya adalah jarak kedua pusat lingkarannya kita misalkan dengan P, maka rumusnya untuk garis singgung lingkaran adalah apa? L sama dengan apa? Akar P kuadrat min R besar min R kecil dikuadrat. Oke ya. Mungkin itu ada yang bisa di apa? Yang belum jelas bisa ditanyakan. Jelas ya semuanya ya. Oke, kalau sudah jelas, untuk kegiatan 4-nya itu adalah PR-nya ya, untuk tugas kalian ya. Jadi nanti kalian di rumah menyelesaikan tugas kegiatan keempat secara berkelompok, oke ya? Paham ya? Oke. Karena Bapak baik hati, tugas kalian juga saya tambahi selain tugas kelompok aja juga tugas individu. Jadi PR-nya ada 2, tugas kelompok sama tugas individu. Semangat Bapak ya. Semakin besar. Oke, sebelum Bapak saya akhiri, kira-kira hari ini kita belajar apa, anak? Kita singgungkan garis singgung lingkaran, yaitu apa? Lebih tepatnya apa? Garis singgung persekutuan dua lingkaran. Yang mana apa? Kita dapat membuat apa? 2 garis singgung dari 2 buah lingkaran, ya. Terus apa? Garis singgung persekutuan 2 lingkaran adalah apa? Garis yang menyinggung 2 lingkaran di bagian luar. Jadi seperti ini bagiannya luar. Tidak boleh apa? Berada di daerah kedua lingkaran antara 2 lingkaran ini. Kalau berada di daerah sini namanya apa? Dalam lingkaran. Jadi bedanya itu. Kemudian tadi kita menemukan juga apa? Panjang luas garis singgung lingkaran rumusnya adalah apa? L sama dengan apa? Akar P kuadrat min R besar min R kecil. Oke, itu kesimpulan pelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan sebelum Bapak akhiri? Tidak ada ya? Mungkin itu maaf ya, ini tadi agak lebih waktunya ya. Gak apa-apa ya? Oke, Bapak akhiri ya. Ya nanti Bapak. Mungkin itu saja. Ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada beberapa yang saya harus komentari mungkin dari pengalaman saya ya di lapangan. Untuk RPP dulu ya. Kalau untuk pembelajaran suara bagus, mungkin tinggal mengonversasi dari pembelajaran aja ya. Untuk RPP tolong KI itu kan ada 4. Di sini tidak ditulis 1, 2, 3, 4 digabung. Tolong itu berbeda ya di RPP ini. Karena makanya ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. KI 1 itu religius, KI 2 itu nasionalis, KI 3 itu pengetahuan, KI 4 itu keterampilan. Ini berbeda. Saya minta tolong bisa, karena ada KI 1, KI 2, KI 3, okay? Terus saya lihat di KD itu menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam 2 lingkaran dan cara melukisnya. Nah, dengan menggunakan melukis garis singgung persekutuan luar 2 lingkaran. Nah, tapi saya lihat di situ dengan menentukan panjang garis singgung. Iya Bu. Ya, melukis dan melukisnya juga. Berarti ini kurang, ini PK-nya. IPK penduduk. Nah, saya tanya melukis itu kira-kira masuk keterampilan atau pengetahuan?
betul, tapi jenengan leboknya di. Nah, ini harus hati-hati operasional, kata operasional. Nah, jadi kalau jenengan pengetahuan melukisnya gimana? Berarti jenengan dapat menentukan langkah-langkah melukis dari singkong itu pengetahuannya. Kalau melukis saja itu keterampilannya. Bisa kan? Jadi maksudnya yang keempatnya dari. Iya. Ya kan bisa bedakan ya antara keterampilan dan pengetahuan. Iya, pengetahuan. Kalau menentukan langkah-langkah melukis itu pengetahuannya, tapi kalau melukisnya itu ada keterampilannya. Itu yang membedakan. Kata kerja. Nah, di sini jenengan, nah, bagaimana jenengan penilaiannya? Nah, benar itu ternyata punya tadi bahwa kuis terakhir itu bukan untuk penilaian, tetapi itu timbal balik untuk kita apakah IPK yang kita sajikan hari ini tujuan belajar itu berhasil atau tidak. Itu tujuan kita. 85% anak-anak sudah bagus, berarti hari ini kita berhasil. Kalau belum, berarti saya harus mengulang. IPK saya tidak berhasil. Itu betul. Berarti bukan untuk nilai. Ingat, sekarang orang tua protes kalau banyak PR. Oh iya. Saya tidak pernah memberikan PR. Karena ide. Terus memang model pembelajaran tidak harus kalau di saintifik, tetapi di Malang wajib menggunakan. Kalau di sekolah lain mungkin masih saintifik masih kesulitan karena baru belajar hari ini. Tapi kalau Malang sudah mulai 3 tahun, sudah 3 tahun ini, 4 tahun sudah. Jadi dalam Malang memang diharapkan model-model pembelajaran digabung. Jadi tidak hanya silakan digabung dengan apa model. Jadi kalau hanya mungkin saintifik saja tidak apa-apa, kita masih belajar. Banyak teman-teman yang masih belajar. Saintifik itu ya ompo. Karena setiap mata pelajaran juga berbeda. Itu tentang etnik. Jadi minta tolong untuk penilaian itu tadi sikap itu Bapak Ibu untuk mata pelajaran matematika itu hanya kita mempunyai catatan namanya buku perkembangan siswa. Jadi yang dicatat itu yang paling dan yang. Jadi kalau yang harus membuat adalah PKN dan agama di Pekerjaan. Jadi kita hanya diwajibkan ya 1 semester hanya sekali. Terus kita punya catatan tiap hari anak-anak yang paling dan yang kurang, yang paling ter. Itu nanti untuk masukkan ke wali kelas. Itu semacam apa Bu? Bentuknya? Ada di situ. Kalau udah di guru mesti tahu. Berarti tidak usah dimasukkan di RPP ya? Tidak usah. Kalau jenengan masukkan boleh itu untuk misalnya 1 tahun. Kalian untuk 1 tahun, jadi tidak harus setiap pertemuan 1 tahun sekali. Itu betul-betul dilakukan. Tapi kalau jenengan 2 jam, iya. Ayo bayangkan jenengan. Saya saja kesulitan. Iya benar. Itu 1 tahun sekali mungkin pakai angket. Tahun sekali. Itu boleh menilai temannya, boleh ini dilakukan kali. Itu terus, ya itu tadi bisa membedakan keterampilan dan pengetahuan ya. Ini banyak yang saya lihat ini. Ya, jika di IPK-nya, keterampilan dan kemarin itu saya membuat apa IPK-nya, saya sesuaikan dengan kata-katanya nanti di kakinya. Jadi yang 4.8 itu tidak ada kata-kata melukis, hanya menyelesaikan, jadi tidak saya masukkan ke kaki. Enggak harus, karena di sini kan jelas-jelas KKO dari pengetahuan ada kan. Kata kerja operasional, melukis itu tidak termasuk di pengetahuan. Tapi kalau jenengan boleh di situ peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah atau menentukan langkah-langkah dalam melukis garis singgung itu pengetahuan. Tapi melukisnya itu keterampilan. Tapi tidak harus dipakai di IPK. Walaupun prosesnya jenengan melukis, tetapi yang dituju adalah menentukan panjang garis kalau saya lihat. Nah, berarti jenengan harus membuatnya menentukan. Tapi prosesnya jenengan melalui melukis. Jadi tidak harus IPK. Karena IPK itu ada IPK inti, ada jembatan. Nah, yang di sini tulis saja yang IPK inti.
Yang di sini IP inti. Nah, kenapa kok inti? Ya ini aja yang dengan nanti dibuat apa? Untuk timbal balik itu, untuk refleksi. Jembatan itu yang seperti apa Bu? IPK jembatan itu? Jembatan ini tadi dengan caranya langkah-langkah itu kan bisa. Nah itu untuk tidak harus ditulis di. Enggak harus. Oh, gitu. Enggak harus. Itu boleh dengan itu dalam tujuan boleh, tapi enggak harus. Jadi dengan harus antara IPK keterampilan dan pengetahuannya harus bisa membedakan. Itu terus apa ya? Yo tadi pendahuluannya terlalu lama, lebih dari 10 menit. Betul. Makanya tadi 10 menit tadi lebih dari 10 menit. Nah, nggak usah kalau kehidupan sehari-hari, jangan nggak usah pakai yang anak-anak, yang penting anak-anak di sekitar kita. Ada atau bisa dijenengan mungkin di daerah ada sepeda dibawa ke kelas nggak apa-apa. Iya. Anak-anak SMP itu kan kebetulan materi SMP itu seneng yang sekitar kita. Saya nggak pernah jalan. Saya pakai LCD walaupun ada LCD jarang. Kontekstual sekali. Kontekstual. Anak saya ajak ke lapangan, saya ajak tambah cepat. Saya tidak akan memberikan rumusnya ini apa. Anak-anak suruh mencari sendiri. Saya suruh mencari sendiri. Saya tidak harus menghafal rumus, saya nggak mau. Karena harus anak-anak kalau dia nalarnya sudah bagus. Jadi kalau itu ya memang saya ribet. Sebelum belajar saya apa yang itu hari ini. Jadi saya harus untuk mempercepat. Lalu yang kedua kalau dengan mau cepat nanti kalau mencari waktu ujian buat aja kalau di saya itu ada papan, saya itu papan kelompok. Jadi anak-anak cepat di situ langsung anak-anak ngerjakan di situ cepat ngerjakan langsung nggak sambil lagi tempel. Itu cepat. Saya punya biasanya papan whiteboard putih kecil-kecil yang dari kertas tuh. Iya. Itu cepat. Jadi nggak usah dengan gambar lagi belajar anak ini kelompok satu tempel di tangan. Mana yang benar cepat anak. Itu efektivitas waktu. Nah betul lelute tadi jenengan ayo kan sudah anak sudah punya. Nah jenengan sudah punya ayo anak. Pertama siapkan ini jenengan juga nyiapkan. Kedua ayo belajar bareng semua tapi tidak berkelompok per anak karena ini harus anak-anak harus bisa. Semuanya bekerja. Harus bekerja karena ini anak-anak bisa. Kalau kelompok hanya beberapa kelompok kasihan kan yang lain nggak bisa. Ayo anak-anak kalau saya nggak bawa jaket saya sudah cari wajib punya. Ayo anak-anak buat gitara bareng. Semua ada yang bareng. Nah itu efektivitas. Wah. Ya itu aja mungkin dari pengalaman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.